Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sylvia Fitriani, mahasiswa lulusan PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2022. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membagikan tips dan trik lulus P3K bagi peserta PPG Prajabatan kategori 4. P4 maksud saya. Kebetulan alhamdulillah saya sudah lulus P3K pada tahun 2023 ini sebagai guru TIK di salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Nah, sebelum kita masuk, apa aja sih tips dan triknya gitu ya, berdasarkan pengalaman saya. Nah, P3K bagi lulusan PPG Prajabatan ini merupakan ajang untuk menyalurkan minat menjadi seorang guru dengan masuk pada kategori P4 atau jalur umum. Jadi ada beberapa kategori dari P1 atau prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Dan bagi lulusan PPG Prajabatan akan masuk ke prioritas keempat atau lebih dikenal dengan jalur umum. Nah, pada prioritas keempat, di sini bukan hanya lulusan PPG Prajabatan yang ada, melainkan teman-teman yang sudah honor dan terdata di Dapodik selama kurang dari 2 tahun. Jadi P4 kategorinya ada 2, yaitu lulusan PPG Prajabatan dan juga teman-teman yang lulusan yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta yang masa mengabdinya masih 2 tahun. Nah, tips dan trik dari saya yaitu yang pertama, lihat peluang penerimaan gitu. Nah, yang kedua yaitu pertimbangkan mapping yang diusulkan oleh GTK atau LPTK bagi lulusan PPG Prajabatan. Dan yang ketiga yaitu lihat jurusan linear. Misalkan nih saya jurusannya matematika. Nah, ketika saya lihat peluangnya penerimaan matematika itu berapa di akun SSCISN, terus saya juga melihat peluang TIK di mana kita juga beberapa jurusan itu akan linear gitu. Misalkan matematika, kimia, fisika bisa menjadi guru TIK gitu. Sehingga ketika saya pertimbangkan antara menjadi guru matematika dan menjadi guru TIK dan peluangnya banyak dan besar di TIK, maka saya ambil kualifikasi sebagai guru TIK gitu, dan alhamdulillah lolos gitu. Nah, kita kan peluang penerimaan itu ada berbagai macam ya. Ketika di mapping itu ada beberapa instansi yang bisa kita daftar gitu. Misalkan, nah untuk jurusan PGSD ada di salah satu kabupaten saya, tetapi tidak diperuntukkan untuk prioritas keempat karena sudah diisi oleh prioritas ketiga, sehingga saya tidak bisa mendaftar di jurusan PGSD walaupun itu linear dengan jurusan saya gitu ya. Kebetulan matematika juga linear dengan PGSD. Nah, ketika itu saya juga dimappingkan ke salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Tanah Datar. Ketika saya lihat peluangnya itu ada 6 orang, sementara lulusan PPG Prajabatan juga banyak di sana, dan guru-guru prioritas ketiga juga banyak di sana gitu, sehingga saya pertimbangkan lagi untuk mengambil formasi yang benar-benar membuka peluang yang besar bagi lulusan PPG Prajabatan. Akhirnya saya ambil di TIK di Kabupaten Pesisir Selatan gitu. Nah, jadi itu pertimbangkan bagi teman-teman gitu, untuk mana nih yang seharusnya saya masuki gitu, mana nih peluang yang terbesar untuk saya gitu. Jadi itu berupa mindset kita ini tujuannya mau apa gitu. Ketika kita bisa jadi guru TIK dan peluangnya itu besar di sana, kenapa tidak gitu. Maka itu tips dan trik dari saya. Nah, untuk selanjutnya dalam menjawab soal, nah kita tahu bahwa soal P3K tahun 2023 ini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, tips dan trik dari saya, dikarenakan kita PPG Prajabatan diberikan afirmasi 100% atau nilai teknis itu nilai tertinggi yaitu 450. Jadi usahakan untuk menjawab soal manajerial dan sosiokultural terlebih dahulu karena kita dibatasi oleh waktu gitu.
Jadi ketika itu saya menjawab soal, kan pada bagian pertama ada soal teknis, manajerial, dan sosiokultural. Jadi saya ambil dari soal yang paling terakhir dulu baru maju ke depan gitu. Itu tips dan trik dari saya, karena sudah dipastikan teknis kita 100%, namun untuk berjaga-jaga jangan juga diabaikan kompetensi teknis gitu. Siapa tahu untuk tahun depannya kompetensi teknis ini diberikan jika harus lulus passing grade. Usahakan dalam 4 kategori soal P3K ini kita lulus passing grade, baik itu dari segi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, tips yang ketiga yaitu jangan terbuai dengan membaca soal yang panjang. Ingat waktu. Itu pun yang saya rasakan karena ada beberapa soal yang tidak saya jawab dikarenakan saya terbuai dengan membaca soal di kompetensi teknis yang banyak gitu. Jadi ada belasan soal yang tidak saya jawab sementara waktunya habis, dan saya harus masuk ke bagian kedua yaitu menyelesaikan soal wawancara. Sehingga teman-teman harus bisa membagi waktu, berapa soalnya, berapa waktu yang dibutuhkan, dan apa prioritas kita gitu, yaitu manajerial dan sosiokultural. Nah, yang keempat, setelah menyelesaikan soal teknis, manajerial, dan sosiokultural, fokus ke soal wawancara, karena ada beberapa soal wawancara ya, 10 soal dengan nilai tertinggi itu 4 poin setiap soalnya, dan alhamdulillah saya dapat 40 di soal wawancara ini gitu. Jadi tips dan triknya dalam menjawab soal wawancara ini yaitu pilih option yang paling baik. Di antara yang baik harus pilih yang paling baik gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai tertinggi yang dan membantu kita untuk mengakumulasi nilai kita sehingga nilai kita menjadi lebih tinggi lagi gitu dibandingkan teman-teman yang lainnya. Perlu diingat bahwa lulusan saingan kita bukan hanya guru-guru yang P4 yang terdata Dapodik kurang dari 2 tahun, tetapi juga saingan kita adalah sesama lulusan PPG Prajabatan gitu. Nah, selanjutnya, ini hasil P3K bagi lulusan PPG Prajabatan. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa saya hanya mendapatkan nilai teknis 205. Ya, 205. Tapi ini sudah passing grade ya, teman-teman. Tetapi karena kita prioritas keempat dan kita S ini keterangannya S ini adalah lulusan PPG Prajabatan yang mendapatkan yang ada serdiknya gitu. Sehingga nilai teknis saya yang 205 itu diubah menjadi 450. Dan sehingga total nilai saya adalah 648. Pada akun SSCISN seperti ini gini, teman-teman. Nah, 648. Mendapat afirmasi sertifikat pendidik, iya gitu ya. Nah, dan hasilnya saya lulus di P3K Guru tahun 2023. Nah, semoga teman-teman yang menyaksikan video ini saya doakan lulus di tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai prosedur penerimaan P3K khususnya bagi lulusan PPG Prajabatan, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah saya balas, dan jika banyak pertanyaan terkait itu mungkin kita akan membuat video selanjutnya. Baik, terima kasih saya ucapkan. Jika ada saya salah kata, mohon saya dimaafkan karena saya hanyalah manusia yang belajar dan ingin berbagi sedikit apa yang saya ketahui. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.